berani karena benar. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah berani karena benar. Saudara, ada banyak orang yang dia merasa takut akan perbuatannya, padahal dia melakukan apa yang benar, melakukan perbuatan yang benar. Tetapi karena banyak ancaman, banyak intimidasi dari orang, sehingga dia memiliki ketakutan. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Kita bisa melakukan perbuatan yang berani karena kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita buka dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Kita buka dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kita akan baca dari ayat ke-36 sampai ayat ke-40. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai 40, demikianlah firman Tuhan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang ada di dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kishon dan menyembelih mereka di sana. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan kepada Nabi Eli. Pada saat itu, Raja Ahab bersama dengan istrinya Isabel, mereka menyembah nabi lain. Mereka yang menyembah Baal, sebuah patung yang mereka buat sendiri, kemudian mereka sembah dan mereka anggap itu adalah Tuhan. Yang mereka anggap itu adalah Tuhan dari yang sebelumnya mereka sembah. Dan pada saat itu, saudara, istri Raja Ahab, Isabel, dia memerintahkan membunuh semua nabi-nabi Tuhan yang ada di daerah Israel pada saat itu, dan membawa masuk nabi-nabi Baal ke dalam istana, membawa nabi Baal ke dalam istana, dan membunuh nabi-nabi Tuhan yang ada di sana. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tetapi ada seorang kepala istana yang bernama Obadya. Di kisah sebelumnya ada seorang kepala istana yang bernama Obadya. Obadya ini dia menyelamatkan 100 nabi Tuhan pada saat itu. Kemudian 100 dia bagi dua, 50-50, dan nabi Tuhan ini dia masukkan ke dalam goa yang ada di sana, menyembunyikan diri mereka, dia masukkan ke dalam goa. Setiap hari Obadya memberi makan
Nabi Tuhan ini. Kemudian saudara, pada saat itu tiba-tiba Obadya bertemu dengan Elia. Dia bertemu dengan Elia dan dia merasa sukacita, dia merasa senang karena dia bisa bertemu dengan Elia dalam keadaan selamat tanpa dibunuh oleh Jezebel, istri dari Raja Ahab. Dan Elia berkata kepada Obadya, Obadya, sampaikanlah kepada Raja Ahab kalau aku selamat dan ada di sini. Elia berkata kepada Obadya, kepala istana, sampaikanlah kepada Raja Ahab bahwa aku selamat dan aku Elia ada di sini. Tapi saudara, karena Obadya sudah memiliki rasa ketakutan di dalam diri dia punya pandangan yang lain. Dia berkata, Elia, kalau saya sampaikan ini kepada raja, nanti saya akan dibunuh. Dia tidak memiliki keberanian meskipun dia sampaikan hal yang benar. Elia, kalau saya sampaikan kepada raja, saya pasti akan dibunuh oleh raja. Tetapi Elia menguatkan kembali Obadya dan berkata, Obadya, tenang saja, kamu tidak akan dibunuh. Sampaikanlah kepada raja bahwa aku Elia selamat dan ada di sini. Tapi Obadya berkata sekali lagi kepada Elia, Elia, bagaimana nanti kalau raja tidak percaya dan raja malah membunuh saya? Elia, saya sedang memberi makan nabi-nabi Tuhan yang diancam akan dibunuh. Tetapi Elia berkata kembali kepada Obadya, Obadya sampaikan. Akhirnya saudara, melawan rasa ketakutan itu, Obadya memiliki keberanian dan dia pergi ke istana. Dia bertemu dengan Raja Ahab. Dia berkata, Raja, seorang nabi Tuhan yang bernama Elia selamat dan dia berada di sana. Ternyata ketakutan yang dipikirkan oleh Obadya itu tidak terjadi. Dia punya ketakutan bahwa dia akan dibunuh ketika sampai di istana bertemu dengan raja. Ternyata tidak. Ketika dia bertemu dengan raja, raja berkata, baiklah, bahwa saya bertemu dengan ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kadang kita harus memiliki keberanian untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Apalagi kalau kita mau menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Minggu kemarin sudah ikut pelatihan penginjil. Ada 5M. Apa listnya? M yang pertama? Merencanakan. M yang kedua? Mendoakan. M yang ketiga? Menjajaki. M yang keempat? Mengingat. Menginjil. M yang kelima? Membimbing. Ya. Apa kita? Dia berkumpul dalam lelap dia kemarin. Menyampaikan hal yang benar itu kita harus punya keberanian, saudara. Ada 5M kemarin. Nanti bulan Mei akan ada lanjutan. Yang belum ikut silakan ikut. Jadi begitu. Di situ juga dituliskan ada 5 orang yang ingin kita doakan. Ya kan? Sudah dicatat kan? Bukan hanya didoakan, tapi juga ada 5 orang yang ingin dibantu. Jadi 5 ini harus kita bantu. Listen. Saya kemarin tulis nama Listen. Listen nomor 1, Listen setia. Setelah berdoa sudah bertobat, saya coret. Berarti bukan lagi orang yang harus diinjili. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kenapa kita harus menyampaikan hal yang benar kepada banyak orang? Karena
Kita harus menyadari yang pertama adalah bahwa Tuhan adalah penguasa langit dan bumi ini. Yang namanya penguasa, dia artinya bisa melakukan apa saja, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, apalagi yang ada di sekitar kita. Tuhan sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini terjadi di dalam peristiwa yang dialami oleh Nabi Elia ketika berada di atas Gunung Karmel. Ketika bertemu dengan Raja Ahab, Elia berkata, "Raja, bawa nabimu 450 nabi Baal naik ke atas Gunung Karmel, kita buktikan Tuhan mana yang lebih hebat." Di atas Gunung Karmel dibuat 2 tempat korban bakaran. Sudah disediakan korbannya. 450 nabi Baal berkumpul di sana. Elia berkata, "Silakan kalian berdoa kepada Tuhan kalian supaya korban ini terbakar." Dari pagi itu saudara ya, pagi berdoa, wah, doa-doa mereka sampai dengan siang belum ada api. Korban bakarannya masih seperti itu, belum terbakar sama sekali. Bahkan Elia di dalam firman Tuhan mengejek kepada nabi itu berkata, "Ayo, doamu mungkin kurang kencang, kencangkan lagi suaranya, teriakkan lagi doamu." Mereka teriak-teriak, bahkan sampai ada yang kerasukan. Tapi korban bakaran ini belum juga terbakar. Setelah mereka menyerah, barulah Elia berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu." Ayat 39 tadi berkata bahwa, tunggu sebentar, 37, "Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Tuhan berkata, "Jawablah doaku ini ya Tuhan." Supaya apa? Supaya bangsa ini kembali bertobat kepada Tuhan. Seketika itu juga turunlah api yang berasal dari Tuhan, menyambar seluruh korban bakar. Yang pertama saudara, Tuhan adalah penguasa langit dan bumi. Dan Tuhan berikan kuasanya, Tuhan tunjukkan kuasanya di dalam hidup saudara. Supaya apa? Bertobat. Pertolongan Tuhan dia nyatakan, mujizat Tuhan dia nyatakan, kuasa Tuhan dia nyatakan. Supaya apa? Supaya hidupmu bertobat. Supaya kau sadar ternyata yang sanggup menolong hidup saya saat ini Tuhan. Ternyata yang sanggup mengubahkan hidup saya adalah Tuhan. Yang sanggup menyembuhkan sakit saya Tuhan. Supaya kita bertobat, kita sadar, kita kembali mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar saat ini. Supaya hidup kita tidak semakin terlalu jauh jatuh di dalam dosa. Supaya hidup kita tidak semakin lari dari Tuhan. Supaya hidup kita tidak semakin lagi mendukakan hati Tuhan. Dia tunjukkan kuasa di dalam hidup saudara dan engkau harus bertobat. Itu sebabnya Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Dia penguasa seisi dunia ini dan dia rindu supaya kita mengalami pertobatan. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus menyampaikan yang benar? Karena saudara, seringkali manusia itu hanya mengingat Tuhan ketika mereka mengalami kesusahan dan penderitaan. Ketika mereka sedang mengalami susah, ketika mereka sedang menderita, baru ingat Tuhan. Tapi ketika mereka sedang senang-senang, banyak uang, mereka ingat dunia ini. Happy-happy, pergi ke klub malam, ya kan, boya-boya ke sana sini. Pas uangnya habis baru nangis, "Tuhan, aku butuh berkat."
Ketika dia sehat, dia bebas makan apa saja. Semua dia makan. Tapi ketika sakit, dia kena. Baru dia ingat Tuhan. Tuhan, tolong saya. Waktu sehat, saudara kemana? Waktu saudara diberkati, saudara kemana? Waktu Tuhan angkat saudara, Tuhan berikan saudara pekerjaan yang bagus, saudara kemana? Seharusnya ketika Tuhan memberkati, maka engkau harus semakin lebih lagi setia kepada Tuhan. Ada banyak orang saudara ketika diberkati Tuhan, dia lupa diri. Sehingga tingkat kesetiaannya itu menurun. Gak pernah ke gereja lagi. Diberkati Tuhan, mendapatkan rumah, rumahnya terlalu jauh, gak datang gereja. Hujan dikit, gak datang gereja. Flu batuk dikit, gak datang gereja. Ya kan? Sehingga kita hanya mengingat Tuhan ketika kita susah dan menderita. Yang ketiga saudara, bahwa kita sering menyalahkan Tuhan atas penderitaan yang kita alami. Kita sering menyalahkan Tuhan atas penyakit, masalah, persoalan, beban hidup yang kita alami saat ini. Tuhan, kenapa Kau berikan aku berada di kondisi keluarga yang seperti ini? Berantakan, orang tua aku gak tahu kemana. Aku sendirian, aku kacau, gak tahu kemana. Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa Kau berikan aku masalah seperti ini? Susah cari kerja, susah cari pasangan, hidupnya melarat, banyak utang di mana-mana. Kadang kita menyalahkan Tuhan atas penderitaan yang kita alami. Padahal saudara, yang membuat kita mengalami kesusahan, yang membuat kita hidupnya menderita, kesalahan kita sendiri. Saudara banyak utang karena saudara tidak mempunyai manajemen ekonomi. Penghasilan saudara sedikit, tapi pengeluaran saudara banyak, utang banyak. Saudara berada di keluarga yang hancur, malah membuat hidupmu makin hancur. Sudahlah, bapak mama saya bercerai, ya sudahlah saya hidup keluar, jadilah seperti anak jalanan. Malah kita yang makin hancur. Saudara melayani tapi melayanimu gak sungguh-sungguh, maka orang bisa melihat bagaimana pelayanan saudara itu tidak bisa memberkati orang lain. Kadang kita menyalahkan Tuhan atas setiap masalah yang kita hadapi, sehingga kita mengalami ketakutan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan juga karena kita lebih banyak mencintai yang namanya kejahatan. Orang lebih senang melakukan kejahatan daripada melakukan kebaikan. Orang lebih senang mendengarkan kabar jahat daripada kabar baik. Orang lebih senang melakukan apa yang tidak baik daripada melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu realita terjadi saat ini. Kejahatan, saudara perhatikan, setiap tahun semakin meningkat. Makin meningkat tahun ini. Perceraian makin meningkat, kejahatan makin meningkat. Orang stres, orang yang mengalami gangguan kejiwaan makin meningkat setiap tahunnya. Dan itu terjadi. Kenapa? Karena orang lebih mencintai itu daripada mereka mencintai Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana hidup kita memiliki sikap yang berani untuk menyampaikan dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Pertanyaannya, apakah saudara tidak bosan melakukan dosa? Sampai titik mana saudara terus melakukan dosa? Jangan seperti serigala berbulu domba, kelihatan baik, kelihatan pakai jas, kelihatan seperti pendeta, kelihatan seperti pelayan Tuhan, tetapi di belakang hidupmu berdarah-darah terus.
harus dari luar baik, dari dalam lebih baik. Amin. Sehingga cahaya kemuliaan Tuhan itu terpancar dari dalam diri saudara. Saudara direndahkan, saudara dihina, saudara dimaki, biasa saja. Karena yang menghina saudara adalah manusia biasa. Tapi Tuhan akan mengangkat saudara. Saudara dianggap tidak bisa apa-apa, saudara dianggap punya masa depan suram, saudara dianggap sebagai batu sandungan, biarkan saja. Pasti Tuhan akan menaikkan, mengangkat, dan terus membawa saudara lebih kepada level yang lebih tinggi lagi. Amin. Biar firman Tuhan pagi hari ini